Assalamualaikum, yuk masak dan jualan bareng saya, Jui Seto. Kali ini aku bikin ayam bakar khas Banjar. Rasanya enak, gurih, manis, dan ayam yang udah dibakar lalu disiram dengan saus bumbu rendamannya tadi tuh enak banget. Yuk langsung aja, ini aku pakai setengah ekor ayam, dipotong jadi 8 potong, lalu dicuci bersih. Nah, untuk lalapannya aku pakai sawi daging atau pok choy. Ada juga kacang panjang, kalau untuk lalapan ini kalian bebas ya mau pakai apa aja. Ada juga timun, kita siapin dulu lalapannya. Ini timunnya aku potong-potong gini aja. Lalu kita siapkan bumbu untuk ayam bakarnya. Ini aku ada ketumbar sama merica, di blender dulu supaya benar-benar halus. Jadi kalau ketumbar sama merica tuh lebih efektif di blender tanpa air seperti ini. Lalu ada jahe sebanyak 3 cm. Nanti resep lengkapnya bakal aku tulis di deskripsi ya. Ada bawang putih 4 siung. Ada bawang merah 10 butir. Semuanya dihaluskan. Kalau kalian mau diulek boleh, ini kalau pakai blender, di blender pakai air aja. Lalu ada 1 sendok teh terasi, cabai rawit sama cabai keriting kering. Tapi kalau kalian nggak mau nggak usah pakai, nggak apa-apa, karena resep aslinya memang ada yang pakai ada yang enggak. Kalau kalian mau pakai yang seger juga boleh. Ini karena aku nggak ada stok yang seger, makanya aku pakai cabai rawit sama cabai keriting kering. Udah semuanya di blender sampai halus. Lalu ini ada juga bawang goreng nanti untuk taburan di atasnya. Dan ada gula merah, ini aku pakai sekitar 4 sendok makan. Setelah dihaluskan, bumbunya ditumis sampai benar-benar mateng. Supaya aroma langunya hilang, aroma wanginya juga semakin naik nantinya. Bumbunya ditumis sampai airnya habis dan minyaknya keluar seperti ini. Nah, ini aromanya udah wangi banget. Lalu tambahkan 400 sampai 500 ml air. Airnya agak banyak karena nanti kita pakai untuk mengungkep ayam dan kita jadikan saus. Lalu tambahkan gula merah, 5 sendok makan saus tomat. Ini jangan skip ya. Saus tomat ini bikin rasanya tuh jadi asem, manis, enak banget. 3 sendok makan kecap manis. Di komposisi bumbu ini kalian yang boleh di skip itu, kalau nggak suka terasi boleh di skip, kalau nggak suka pedes nggak usah pakai cabai. Dah dua itu aja. Tambahkan bumbu perasa lainnya, ada 2 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam. Ini untuk garamnya kalian sesuaikan selera, kalau mau lebih asin silahkan tambahkan, kalau nggak terlalu suka asin silahkan dikurangi. Nah, kalau sudah bumbu perasa masuk, masukkan ayamnya. Ini nanti bakalan kita ungkep sampai ayamnya matang. Tutup wajan lalu masak sampai ayamnya matang, kira-kira tuh butuh waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Jangan terlalu lama supaya ayamnya nanti dagingnya nggak hancur, karena setelah ini masih harus dibakar lagi. Nah, sambil nunggu ayamnya matang, kita siapkan sambal. Ini aku pakai sambal mentah karena di rumahku banyak belimbing, jadi aku bikin sambal belimbing aja. Ada 5 buah belimbing seger, 3 butir bawang merah, 1 siung bawang putih, dan ada sekitar 5 buah cabai. Ini karena aku nggak suka terlalu pedes ya, kalau kalian mau lebih pedes silahkan ditambahin. Bumbu perasanya ikut di blender aja. Ini ada setengah sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, dan 4 sampai 5 sendok teh gula pasir.
Kalau belimbing wuluh ini kan asam banget dan airnya nanti bakalan keluar banyak. Jadi memang butuh gula pasir, butuh garam yang banyak. Jadi kalau kalian bikin sambal belimbing wuluh memang harus banyak gula pasir dan garam supaya rasanya seimbang. Nah, ini udah selesai. Kita sisihkan dulu, kita tengok ayamnya. Nah, ini sudah sekitar 20 menitan. Sausnya sudah mengental, ayamnya udah mateng. Ini rasanya sudah pas banget, gurih, manis, enak banget. Dan sausnya ini bikin nagih banget. Dimakan saus aja sama nasi itu udah enak banget. Ini ayamnya kita angkat dulu. Nah, ini ceker sama kepala nggak aku angkat biar aja jadi bahan kaldu di situ. Lalu dimasak lagi sampai kekentalan yang kalian mau, karena nanti ini sausnya kan bakalan dipakai untuk disiram di atas ayam yang udah dibakar. Nah, ini caraku supaya daging yang bagian dada itu nggak keras. Jadi aku tumbuk sedikit menggunakan ulekan kayak gini. Ini efektif banget bikin bagian dadanya tuh nanti kalau dikasih bumbu lebih meresap lagi. Ditumbuk sedikit-sedikit aja, jangan sampai hancur, supaya nanti juga bisa untuk dibakar. Ini nanti kalau dibakar itu bumbunya meresap banget. Sekarang kita bakar ayamnya. Kalau kalian punya bakaran pakai arang itu jauh lebih enak. Kalau nggak ada pakai teflon aja kayak gini. Tambahkan minyak. Aku ini kira-kira 1 sendok teh minyaknya. Apinya yang sedang cenderung kecil. Lalu taruh aja ayamnya di atas teflon kayak gini. Kalau mau matangnya merata, ditutup, nanti ditutup yang rapat supaya matangnya gosongnya itu merata. Di bagian atasnya itu kita siram pakai saus yang tadi. Jadi nanti kalau dibalik ditambahkan saus, nanti hasilnya tuh ayamnya bakalan empuk, lembut, nggak kering sama sekali. Nah, kayak gini dibalik, lalu ditambahkan saus lagi di bagian atasnya. Jadi setiap kali dibalik selalu tambahkan saus di atasnya supaya dagingnya nggak kering dan supaya bumbunya tuh meresap sampai ke dalam semuanya, nanti kerasa banget bumbu bakarannya. Nah, ini udah selesai, udah siap untuk dimakan. Kita siapkan dulu bahan lalapan. Rebus kacangnya nggak usah lama-lama, yang penting warnanya udah berubah hijaunya lebih terang, langsung aja diangkat. Sawi juga direbus, jangan lama-lama, mungkin sekitar 1 menit aja udah cukup. Jadi ini begitu masuk langsung ditekan-tekan supaya terkena air, udah habis itu langsung diangkat. Kalau untuk jualan sambalnya dibungkus seperti ini, tapi kalau untuk dimakan sendiri nggak perlu dibungkus, tinggal langsung dimakan aja. Ini tadi semua bahan lainnya udah siap, ayam lalapan sudah siap. Sekarang kita bungkus-bungkus sambalnya. Ini per 1 bungkus itu kuisi dengan 2 sendok makan penuh. Untuk 1 porsi ini cukup banget. Selain sambal, ini sausnya juga dibungkus kayak gini. Untuk 1 porsi aku tambahkan 5-6 sendok makan. Jadi ayamnya itu setelah dibakar nanti bakalan disiram dengan saus ini. Jadi rasanya tuh enak banget. Nasinya ini dimasak seperti biasa. Kalau kalian punya rice cooker, masak pakai rice cooker. Atau kalau mau pakai dandang juga boleh. Kalau pakai dandang tuh nanti hasilnya bakalan lebih awet. Apalagi kalau ngukusnya sampai benar-benar tanak. Jadi ini aku cara ngukur nasinya itu. Misalkan ini aku masak 5 gelas nasi. Airnya aku kasih 6 gelas dengan ukuran gelas yang sama. Nah, kalau pakai ukuran gelas kayak gitu, itu nanti teksturnya jauh lebih konsisten. Jadi kalian bisa tahu beras kalian itu tipe yang lembek, tipe yang pulen, atau tipe yang perah. Nanti kalau pakai ukuran yang
pasti seperti itu. Kalian harus menambahkan air sebanyak apa di beras yang kalian punya. Nah ini ayam yang udah dibakar tadi biasanya sih dipotong-potong, cuman karena ini potongannya udah kecil jadi nggak kupotong-potong, langsung disiram dengan saus ungkepan tadi lalu dimakan dengan sambal belimbing tuh enak banget, gurih manis ketemu asam pedas, aduh cocok banget pokoknya. Gimana, bisa kan? Bisa dong. Ayo semangat masak, hasilkan uang dari masakan kalian. Kalau kalian ada ide, ada kepengen dibuatin tutorial masakan atau ide jualan apa, tulis aja di kolom komentar. Kalau aku ada waktu, ada bahan, insya Allah bakalan aku bikinin. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.